Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Purnawarman NIM 22811311308 untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh dosen Muhammad Arifin M. Hum. Kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pembahasan sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan masyarakat Cirebon. Langsung saja kepada gambaran awal mengenai apa itu sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan masyarakat Cirebon. Keragaman dan kekayaan budaya pada masyarakat Cirebon tidak lepas dari basis historis keraton sebagai pusat kekuasaan sosial, politik, ekonomi, serta budaya semenjak abad ke-16. Embrionya berasal dari masa kejayaan Kesultanan Islam pada masa kekuasaan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Merujuk pada teori Wycliffe, budaya masyarakat Cirebon merupakan akulturasi dari budaya Islam dan budaya primordial atau pra-Islam. Budaya pra-Islam digambarkan oleh Sultan Takdir Ali Sabana dengan bangsa Indonesia sebelum datangnya kebudayaan India dapat dikatakan mempunyai cara berpikir yang sangat kompleks, memiliki sifat keseluruhan dan emosional, kemudian memiliki dikuasai oleh perasaan yang sangat rapat dengan kebudayaan agama, kepercayaan terhadap roh-roh dan tenaga-tenaga gaib meresapi seluruh kehidupan mereka. Nah, di dalam pembahasan siklus kehidupan masyarakat Cirebon, ritual-ritual yang berkaitannya itu ternyata sangat banyak. Menurut Busro, di dalam jurnal tahun 2019-nya, dari ritual siklus kelahiran saja ini di masyarakat Cirebon biasa melakukan ritual-ritual seperti mapag widungan, kemudian jalukning pangeran, ngupati, memitu, ngelolosi, mapag bocah, puputan, nyukur, mudun lemah, dan nyapi. Tentu saja untuk pertemuan kali ini, di presentasi kali ini saya hanya bisa membagi kepada 3 ritus siklus kehidupan itu, yaitu diantaranya memitu, ngelolosi, dan puputan. Apa itu ritual memitu? Ritual memitu merupakan tradisi ritual masyarakat Cirebon yang dilakukan ketika seorang istri sudah menginjak usia 7 bulan kehamilan. Tradisi semacam ini dalam istilah Jawa disebut mitoni. Sementara dalam konsep Goethe, bahwa tradisi semacam ini dapat dikategorikan ke dalam istilah selamatan. Dalam pelaksanaannya, tata cara ritual memitu ini di Cirebon sendiri antara satu daerah dengan daerah lain dilakukan dengan cara berbeda-beda. Pada umumnya, tradisi memitu dilakukan pada sore atau malam hari. Acara ini dimulai dengan pembacaan kitab berjanji di rumah yang duwe gawe. Selain berjanji, juga dibacakan Al-Quran surat Yasin, Luqman, Maryam, Yusuf, An-Nur, dan Muhammad.
Nah, setelah proses membaca berjanji dan beberapa surat Al-Quran selesai, si ibu yang hamil beserta suaminya dimandikan dengan air 7 sumber dicampur bunga 7 rupa. Ketika dimandikan, sang istri hanya memakai kain tapi dan bergantian diganti sampai 7 kali. Pada saat pergantian kain yang ketujuh itu, kelapa muda yang telah digambari tokoh wayang dijatuhkan melalui dalam kain yang dipakai oleh si ibu hamil, dan suami si ibu hamil yang sedari tadi ikut dimandikan harus menangkap kelapa muda tersebut sebelum sampai atau jatuh ke tanah. Kemudian ritual ngelolosi. Ritual ngelolosi merupakan upacara selamatan yang dilakukan ketika kandungan mencapai usia 9 bulan. Ngelolosi berasal dari kata lolos, artinya lancar. Lolos juga menjadi nama makanan yang khas dibuat untuk ritual ini. Dengan demikian, selamatan ini merupakan wujud pengharapan untuk kelancaran ketika melahirkan. Bentuk ritualnya seperti syukuran biasa, baca doa, kemudian makan bersama. Bedanya hanya di makanan khusus, yaitu bubur lolos tadi. Ada juga yang hanya membagikan bubur lolos dan nasi kuning kepada para tetangga. Bubur lolos terbuat dari tepung beras, dibungkus daun pisang yang diberi minyak. Bubur lolos adalah sejenis juada yang licin. Filosofi dari makanan bubur lolos sendiri merupakan perlambang dan harapan dalam proses kelahiran nantinya, seperti bubur lolos, yaitu licin atau lancar. Bubur ini disajikan saat makan bersama setelah pengajian dan juga dibagikan kepada tetangga. Kemudian ritual yang ketiga adalah ritual puputan. Ritual puputan dilakukan setelah pusar bayi putus, umumnya dilakukan antara umur 3-7 hari. Pada masa puputan juga merupakan waktu bagi orang tua memberikan nama untuk anaknya tersebut. Dan jika mampu sekalian melaksanakan akikah, yaitu menyembelih kambing gibas, yang mana 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk perempuan. Di dalamnya terdapat upacara pembacaan Quran dan doa bersama atau pembacaan berjanji. Dalam acara puputan juga dilakukan prosesi penguburan ari-ari. Rangkaian prosesi penguburan tali ari-ari dilakukan dengan ari-ari tersebut terlebih dahulu dicampur dengan garam agar tidak bau. Kemudian memasukkannya ke dalam kendi dan ditutup dengan batok kelapa. Batok yang dipakai ada syarat khusus juga, yaitu batok bonglu. Batok yang hanya mempunyai 1 lubang. Pada lubang tersebut dimasukkan batang lidi, yang dalam bahasa Cirebon batang lidi tersebut dinamakan sada. Proses penguburan selanjutnya pengurugan sambil dibacakan rapalan. Proses penguburan tali ari kemudian ditutup dengan menancapkan tanaman beringin dan pandan. Makna dari batok bonglu menurut Syaifuddin yaitu bahwa pegangan di dunia itu adalah tokang siji atau hanya yang satu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sada adalah simbol dari syahadat. Sementara pohon beringin artinya mengayomi dan tidak membahayakan, dan pandan adalah sifat amis budi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari jurnal yang ditulis di depan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.